Allah menjadi manusia. Hal itu sudah diwartakan malaikat kepada Maria. Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Dalam bahasa Yunani dikatakan ho huios, tou teu, Anak Allah. Istilah ini adalah gelar keilahian. Jadi bukan dalam arti biologis yang menyatakan sehakikat dengan Allah, yang artinya dialah Allah. Selamat hari Minggu pertama setelah Epifanias, Bapak Ibu, anak-anak kami. Biarlah kita tetap disegarkan oleh firman Tuhan pada minggu ini. Immanuel, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan di hari Minggu ini tertulis dalam Lukas 3 ayat 15 sampai 17 dan ayat 21 sampai 22. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati di atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Ketika Yohanes melayani dengan baik, membuat sebagian orang menduga bahwa dialah Mesias itu. Namun dia menjelaskan, "Bukan, aku membaptis kamu dengan air, namun dia yang datang lebih berkuasa daripadaku dan membaptis kamu dengan Roh." Kemudian setelah Yesus dibaptis, ada suara dari surga kedengaran, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Inilah perkataan Allah tentang kesiapaan Yesus. Dia diurapi, diberi kuasa, melakukan tugas-tugas pelayanannya, hingga menjadi perantara antara bumi dan surga, melalui kematian dan kebangkitannya. Orang banyak di masa Yohanes sedang menanti dan berharap kehadiran Mesias, atau yang diurapi, dalam bahasa Ibrani Masiah, dalam bahasa Yunani Kristus, tokoh masa depan sebagai wakil Allah yang membawa keselamatan bagi Yahudi. Sampai-sampai mereka menduga dalam hati bahwa Yohaneslah Mesias itu. Penantian itu tentu sangat diharapkan sebab Allah yang berfirman melalui nubuatan para nabi. Namun juga terutama karena keberadaan mereka yang belum merdeka sebagai bangsa. Simeon dan Hana juga menantikan Mesias itu sampai di hari tuanya. Simeon berkata, sudah siap mati setelah melihat bayi Yesus, sebagaimana janji keselamatan yang telah diaminkannya. Yohanes menambahkan perbedaan dirinya dengan Mesias. Mesias yang datang itu akan membaptis dengan Roh Kudus dan api, dan alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikan dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya.
membaptis dengan Roh Kudus dan api menyatakan pemurnian, termasuk juga dengan menampi, yakni membersihkan tempat pengerikan sekaligus mengumpulkan gandum ke lumbungnya. Hal ini boleh kita bandingkan sebagaimana yang dikatakan oleh Simeon bahwa Yesus ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Mengikut Yesus tetap menjadi perjalanan yang sangat indah dan menentukan untuk masuk ke dalam lumbungnya. Namun sekaligus memprihatinkan bagi mereka yang tidak menerima anugerahnya. Jadi kehadiran Yesus sebagai tawaran keselamatan bagi manusia harus direspon untuk percaya, lalu selamat, atau tidak percaya, lalu binasa. Maka inilah kesempatan terbaik bagi umat manusia untuk beroleh kasih karunia Allah. Saat ini kita tidak lagi menanti dan berharap akan kedatangan Kristus Yesus sebagaimana yang sudah dinyatakan Yohanes dan Allah sendiri. Dia telah hadir dan berkorban bagi kebaikan kita. Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, namun bukan karena dia berdosa, tetapi dia dibaptis sebagaimana umumnya manusia berdosa. Artinya dia juga ikut mewakili orang berdosa menerima baptisan, tetapi sekaligus pelantikan akan kemesiasannya. Bagi kita saat ini di Minggu Epifanias, tentu sudah sangat jelas kesiapaan Yesus. Dialah Mesias yang hadir di bumi ini, yang membawa keselamatan bagi kita. Mari bersukacita di dalam hidup oleh kepedulian Allah bagi kita dan percaya kepada Dia yang membawa keselamatan bagi umat manusia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk anugerah kehadiran Yesus untuk memberikan keselamatan bagi kami umat manusia. Biarlah kehadiran Yesus membuat kami selalu optimis menyongsong masa depan yang pasti bersama Tuhan Yesus. Sertai kami di dalam berbagai pekerjaan yang kami lakukan. Biarlah kami selalu mengenal Tuhan Yesus yang sudah hadir di bumi ini, sehingga kami tetap berharap akan pertolongan Tuhan di setiap kegiatan kami. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.